Saudara yang terkasih, pagi ini kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat Kau hari ini, dalam perlindungan bagi kami, kesehatan dan juga ya Tuhan berkat bagi kami. Kami serahkan semua hari ini ke dalam tangan Engkau. Terima kasih ya Tuhan telah menjaga dan melindungi kami. Hanya di dalam nama Engkau, nama Tuhan Yesus kami berdoa. Firman Tuhan pada pagi hari ini bertemakan kepala dan bukan ekor. Mari sama-sama kita membaca di firman Tuhan di dalam Ulangan pasal 28 ayat yang ke-13. Bunyinya, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Ada salah seorang jemaat gereja yang melihat bahwa kinerja penjualannya sangat menurun pada pertengahan tahun. Akibatnya, ia hanya masuk peringkat 320 dari peringkat 420 sebagai konsultan finansial di perusahaannya. Karena merasa terpukul dan sudah hampir menyerah, ia mulai mendengarkan khotbah-khotbah dan berdoa untuk janji-janji Tuhan, seperti Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Dan tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Ini terdapat di dalam Matius pasal 19 ayat yang ke-30. Ia menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan, karena ia percaya bahwa Tuhanlah yang dapat mengubah segala sesuatu di sekelilingnya. Dan Tuhan melakukan tepat seperti ini. Dan pada akhir tahun itu juga, ia masuk peringkat kedua di kantor cabangnya dan peringkat ke-10 di seluruh perusahaan. Ia berhak mendapatkan perjalanan untuk ke Barcelona, Spanyol, dan juga uang saku senilai $20.000. Dan bukan itu saja. Untuk pertama kalinya selama 12 tahun bekerja sebagai konsultan finansial, ia berhak menerima penghargaan $1 Million Round Table Award. Hanya 6% puncak dari seluruh konsultan dalam industri tersebut yang berhak menerima penghargaan internasional ini. Saudara yang terkasih, saat Tuhan menjadikan Anda kepala, Anda akan berakhir di posisi teratas dari keadaan-keadaan Anda. Ingatlah kisah Yusuf yang kalau kita baca di dalam Kejadian pasal 39. Bagaimana Yusuf mengalami hal-hal yang di luar dugaan daripada Yusuf. Ia dijual, dimasukkan ke dalam sumur, dan juga dipenjara. Tetapi Tuhan selalu menyertai Yusuf di dalam kehidupannya. Sehingga akhirnya Yusuf diangkat menjadi Perdana Menteri di Mesir dan menjadi kepala. Bahkan saat ia menjadi budak, ia pun sudah menjadi kepala dan bukan ekor. Karena Tuhan membuat segala sesuatu yang ia lakukan berhasil. Jika melihat kehidupan kita, ada saat-saat ketika kita naik dan ada saat-saat ketika kita turun. Namun, Alkitab mengatakan bahwa kita akan berada di atas. Apa yang sedang Anda alami hanyalah bersifat sementara. Tetaplah percaya bahwa Anda hanya akan berada di atas
dan bukan di bawah. Bahkan saat Anda sedang ada di dasar jurang, Tuhanlah yang selalu menyebabkan Anda menang di dalam Kristus. Ini kalau kita baca di dalam 2 Korintus pasal 2 ayat ke-14. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Anda tidak dapat menyebabkan diri Anda sendiri menang. Hanya Tuhanlah yang sanggup, dan Ia telah berjanji di dalam firman-Nya bahwa Anda akan menjadi kepala dan bukan ekor, hanya akan berada di atas dan bukan di bawah. Percayalah pada firman-Nya, terlepas dari keadaan-keadaan Anda, dan nantikanlah untuk melihat kemenangan. Asalkan kita percaya kepada Tuhan, setia melakukan perintah-Nya. Bahkan saat kita sedang berada di dasar jurang, tetaplah percaya pada janji-janji Tuhan, bahwa Anda hanya akan berada di atas dan bukan berada di bawah. Percayalah dengan segenap hati kita, karena Tuhan menyertai kehidupan kita seperti Tuhan menyertai kehidupan Yusuf, sehingga apa yang Yusuf lakukan selalu berhasil. Demikian juga dengan kita. Tuhan akan melakukan segala sesuatu dalam hidup kita dan menjadikan berhasil. Dan kita akan menjadi kepala dan bukan ekor, asalkan kita percaya dan setia kepadanya. Tuhan Yesus memberkati. Sister Vivi menyampaikan firman Tuhan yang begitu luar biasa, yaitu dengan Tuhan mau kita menjadi kepala bukan ekor. Kita lihat kehidupan Yusuf, bahwa sungguh dia di dalam benar-benar down banget ya. Waktu dia dijual dan dia menjadi budak, dan lebih daripada itu lagi, lebih parah lagi, jadi narapidana yang terdapat di dalam penjara, ya bersihin WC di penjara, lebih rendah lagi daripada budak. Tapi satu hal, dia tetap setia. Ya, dia tetap setia melakukan perintah firman. Dia tetap setia cinta Tuhan dia. Maka Tuhan membuka jalan buat dia. Dan akhirnya dia menjadi Perdana Menteri. Di sini kita lihat Yusuf tetap setia dan rajin. Dia ulet, rajin, dan akhirnya dia menjadi ketua penjaga di penjara. Nah, inilah orang yang suka bilang, Pastor Amin, kenapa Tuhan gak berkati saya? Saya lihat hidup dia, malas. Lihat hidup dia, tidak tanggung jawab. Lihat hidup dia, tidak mau berpikir, tidak mau inovasi, maunya hidup passive life, gitu aja. Nah, tiap hari kayak gitu. Seperti mana turun dari sorga. Itu tidak benar. Kita mau lihat Yusuf di dalam kesusahan, di dalam penindasan, dia tetap rajin bekerja, melakukan kewajiban dia menjadi seorang budak, wajib melakukan pekerjaan sebagai seorang penjara narapidana. Nah, inilah yang kuncinya dia sukses dan diberkati Tuhan. Ulet, rajin, dan juga setia pada Tuhan dan taat kepada firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman Engkau telah janji bahwa kita akan menjadi kepala dan bukan ekor. Terima kasih Tuhan atas firman Engkau. Bentuklah kami, rubahlah kami. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus kami berdoa.